wong yang berjalan ke jalan Allah. Orang yang baik di dunia dan baik di akhirat adalah orang yang menggunakan jalan sufi. Mereka menempuh tanjakan batin dengan membersihkan diri dari hawa nafsu, syahwat dunia, dan pengaruh setan. Mereka perlu mengosongkan batinnya, kemudian diisi dengan zikir, ingat dengan Allah. Yang lebih diutamakan lagi, jangan lupa menggunakan zuk. Zuk itu rasa. Bahasa kita raso. Zuk itu bahasa Arab, bahasa kita raso. Rasa. Dan pengalaman serta perkembangan batin. Diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa sangat jauh perbedaan antara arti sehat dengan mengalami rasa sehat, arti kenyang dengan mengalami rasa kenyang. Seorang tabib yang sedang sakit mengetahui tentang sehat, tetapi tetapi dia sendiri yang sedang tidak sehat. Nah, seorang tabib yang sedang mengetahui tentang sehat, tetapi dia sendiri yang sedang tidak sehat. Si tabib itu tidak sehat, dia tahu dia arti sehat, tapi dia tidak sehat. Itu si tabib itu. Demikian juga wong yang tahu dengan arti zuhud. Wong yang tahu dengan arti zuhud dan syarat zuhud sangat berlainan dengan wong yang bersifat zuhud. Sama tak wong yang tahu dengan wong yang bersifat zuhud? Ya lain, macam. Wong tahu baik. Dengan wong yang bersifat zuhud, dia merasakan sifat zuhud. Kalau tahu, dia patut nyebutnya baik. Memang berlainan. Tidak sama. Yang penting bagi wong yang menjalani jalan Allah. Bagi wong yang menjalani jalan Allah adalah pengalaman, bukan perkataan. Itu yang penting bagi wong yang menjalani jalan Allah adalah pengalaman, bukan perkataan. Apa saja yang dapat diketahui dengan ilmu boleh saja dicapai dengan ilmu. Yang harus dicapai dengan zuk harus ditempuh dengan zuk pula. Ilmu syariat dipergunakan untuk memperkuat tujuan kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus insaf bahwa menekan dan menguasai hawa nafsu itu adalah suatu jalan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Kita harus insaf bahwa menekan dan menguasai hawa nafsu itu adalah suatu jalan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, terlepas dari belenggu dunia
untuk benar-benar menghadap kepada Allah. Tidak mungkin bisa menghadap Allah. Tidak mungkin bisa menghadap Allah sebelum terlepas dari pengaruh kedudukan dunia yang palsu, yang merupakan godaan dan rintangan. Jalan yang baik adalah dengan mengajar dan mendidik diri sendiri. Jalan yang baik adalah dengan mengajar dan mendidik diri sendiri dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yaitu ilmu makrifat. Ilmu makrifat untuk bekal perjalanan ke akhirat. Untuk bekal perjalanan ke akhirat, ilmu makrifat, bukan untuk diperdebat-debatkan. Jalan itu jangan sekali-kali dicampur dengan maksud untuk mendapatkan kemasyhuran nama. Jangan sekali-kali untuk mendapatkan kemasyhuran nama. Yang demikian membawa orang seolah-olah berdiri di pinggir jurang yang curam di atas tebing yang hampir runtuh. Orang seperti ini akhirnya akan jatuh ke neraka. Orang seperti ini akhirnya akan jatuh ke neraka. Na'udzubillah. Jika tidak segera mengubah sikap, maka ia akan terjungkal ke jurang kerugian yang berkepanjangan. Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu berkata bahwa yang menyebabkan orang terhijab adalah 1. Orang yang mengerjakan maksiat. 2. Orang yang tamak pada makhluk. 3. Wong yang berbuat taat tanpa ikhlas. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata bahwa jika ditawarkan kepadaku antara dua rakaat dengan hak Allah Ta'ala dan masuk surga Firdaus dengan hawa nafsu, maka aku akan memilih yang 2 rakaat. Kata Buddha. Dan Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu berkata bahwa aku sangat heran melihat orang lari dari barang yang tidak lepas darinya dengan menuntut yang lain, yaitu dunia, makhluk, hawa nafsu, dan syahwat. Ia menukarkan sesuatu yang bersifat kekal dengan sesuatu yang bersifat binasa. Ya, contoh kepada yang batil dan paling kepada Tuhannya. Inilah yang disebutkan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46 yang berbunyi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang artinya sesungguhnya mata kepalanya tiada buta. Mata kepalanya tiada buta dari melihat sesuatu. Tetapi hatinya buta
dari mendapatkan hakikat. Hatinya buta dari mendapatkan hakikat. Inilah buta yang sebenarnya. Itu buta yang sebenarnya. Bukan buta kepala, buta hatinya mendapatkan hakikat. Itu buta orang yang buta yang sebenarnya buta. Heran orang yang berakal atau wong yang berakal tetapi lari dari Tuhannya, ia berpegang dan menonjolkan kekuatan tabiat dan kebendaan semata-mata. Mereka ini sangat senang menuntut yang lain dari Allah. Mereka ini sangat senang menuntut yang lain dari Allah. Yang sedikit pun tak memberi bekas, bahkan menimbulkan kemurkaan Tuhan. Sesungguhnya dinding bagi manusia itu terbagi atas dua bagian sebagai berikut. Pertama, dinding maksiat, yaitu dinding antara seseorang terhadap maksiat. Maksudnya seorang hamba yang dipelihara Allah lalu dijauhkan dari maksiat, sehingga terbatas antara dia dengan maksiat, tidak bersentuhan. Hal ini sebenarnya tidak diketahui, melainkan dengan Allah. Kedua, dinding di dalam maksiat. Dinding di dalam maksiat, maksudnya ia berbuat maksiat tetapi terdinding. Perbuatannya itu tidak diketahui oleh seorang pun. Seolah-olah ia tidak berbuat kesalahan. Maksiatnya tersembunyi. Kelakuan ini seperti ini terjadi pada orang yang terlepas dari hidayah Allah. Ia disebut orang awam yang sangat terdinding dari perbuatan maksiat di hadapan Allah. Ia takut gugur martabatnya di mata makhluk karena ingin dipuji. Orang yang sempurna imannya, tetap menilik Tuhannya dan ada rasa bahwa dirinya diliputi oleh hak Allah dan dikuasai Allah, serta diketahui Allah dimanapun dia berada. Orang yang demikian mendapat dinding yang sangat elok. Nah, jelas sampai sini dari saudara-saudara. Kita hanya sekedar membaca, tidak bisa memberi penjelasan uraian karena kami wong yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, cuma sekedar bisa membaca. Kalau penjelasan uraian saudara cari sendiri apa makna daripada pembacaan kami ini. Ya. Untuk ini kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.